Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah gambaran musibah sesungguhnya. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di Aceh? Bukankah Aceh merupakan serambi Mekah? Nilai syariat ajaran agama Islam diterapkan di dalam. Bukankah Aceh merupakan contoh daripada provinsi-provinsi yang lain? Dan bukankah ulama-ulama yang pertama sekali menanamkan nilai ajaran Islam? Di antara para ulama-ulama yang membawa Islam, di antaranya ada ulama yang berada di serambi Mekah. Syariat Islam diterapkan, Muslim di dalamnya. Tapi kenapa ini harus terjadi? Saudara-saudara, ada beberapa hal yang harus kita jadikan sebagai pelajaran di dalam peristiwa ini. Yang pertama, jikalau Aceh sekarang sampai terjadi hal semacam ini semata-mata oleh karena Allah begitu amat sangat menyayangi hambanya yang beriman. Kita tahu bahwa betapa pasca kemerdekaan Republik ini bahkan jauh sebelumnya kemungkinan nilai-nilai syariat Islam sudah dibawa di serambi Mekah. Ulama-ulama menancapkan nilai-nilai akidah, ajaran-ajaran agama Allah disebarluaskan di sana. Bahkan sejarah tidak pernah dan tidak mungkin akan terhapus di Republik yang kita cintai ini. Sejarah tinta emas yang telah tertulis pasca kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa rakyat Aceh lah yang pertama sekali menyumbangkan pesawat terbangnya untuk Republik ini. Seluruh rakyat Aceh berbondong-bondong, mereka mengumpulkan untuk membeli pesawat ini. Ada yang mengeluarkan gelang emasnya, ada yang mengeluarkan merelakan kalungnya, ada yang merelakan cincinnya, bahkan harta benda dikumpulkan untuk keutuhan Republik yang kita cintai ini, untuk keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai ini, untuk agar syariat Islam tertanam di Republik ini. Rakyat Aceh dengan ikhlas, dengan ridho, mereka menyerahkan itu semua. Ini satu gambaran betapa tinta emas ini tidak mungkin akan dapat terhapuskan begitu saja. Tapi mengapa ini harus terjadi? Rakyat Aceh yang berjuang mati-matian melawan penjajah Belanda, rakyat Aceh berjuang mati-matian mengusir penjajah Jepang, rakyat Aceh yang menyumbang apa yang ia miliki demi Republik yang dicintai ini. Tapi ternyata selalu terzalimi sepanjang perjalanan kehidupannya. Banyak hal-hal yang kita lihat, dari mulai DOM sampai darurat sipil, belum lagi GAM, orang-orang tangan-tangan kotor yang senantiasa merusak hubungan baik antara rakyat Aceh. Sementara kita tahu syariat yang diterapkan agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah penuh dengan ketenangan dan kekhusyuan, tapi kezaliman senantiasa datang bertubi-tubi. Disinilah mungkin Allah memberikan satu gambaran. Allah memberikan kasih sayang kepada hamba. Jikalau Allah gambarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya melainkan sekemampuan dirinya. Mungkin Allah sudah lebih tahu bahwa hamba-hambanya yang soleh sudah terlalu banyak terzalimi, maka terjadilah ini gempa dan tsunami. Hamba-hamba Allah yang soleh, seolah-olah Allah berkata, wahai hamba-hambaku yang soleh, kau ibadah kepadaku, kau sujud kepadaku, kau beriman kepadaku, kau tidak melakukan perbuatan nista dan dosa. Apa yang aku perintahkan kau kerjakan. Tapi kezaliman senantiasa menghantui kehidupanmu. Sekarang kembalilah kau kepadaku sebagai syuhada-syuhada. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, boleh jadi saudara-saudara kita yang meninggal dunia satu akidah sesama dengan kita. Mereka sebagai syuhada-syuhada di sisi Allah. Mereka orang-orang yang beriman, yang sudah ditempatkan khusus oleh Allah satu tempat, paling tidak kelak di yaumil qiyamah, istana-istana yang Allah siapkan di dalam surganya. Inilah yang terpenting bagi kita. Betapa jikalau Allah mencintai hambanya, segala sesuatu akan Allah naikkan, akan Allah angkat. Lalu yang kedua, boleh jadi Allah tidak menginginkan serambi Mekah, syariat Islam yang sudah ditanamkan di bumi rencong ini,
di Nangro Aceh Darussalam dikotori oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Mungkin Allah tidak redho dan Allah tidak suka dengan tangan kotor semacam ini, maka Allah habiskan semua dengan datangnya gempa dan tsunami. Boleh jadi satu saat Allah akan bangkitkan generasi-generasi baru yang beriman. Iyasha yuzhibkum ayuhan nas wa ya'ti bi akharin. Kalau Allah ingin berkehendak akan hal semacam ini, hai manusia, kalau Allah menginginkan hal semacam ini untuk mengambil mereka, dengan mudah Allah ambil, lalu Allah datangkan yang lain, generasi baru. Maka paling tidak kita berharap satu saat kelak nanti bahwa Nangro Aceh Darussalam betul-betul menjadi satu provinsi yang bernuansakan Islami, dengan nilai-nilai syariat Islam ditanamkan dan nilai Serambi Mekah betul-betul terlihat di dalamnya. Ini satu pelajaran betapa kejadian-kejadian semacam ini hakikatnya bagi mereka yang masih hidup merupakan satu pelajaran. Kita-kita yang masih hidup ini merupakan satu pelajaran yang berharga. Betapa jikalau Allah ingin berkehendak akan sesuatu, tidak memakai waktu yang bulanan, mingguan, harian, dengan hanya hitungan detik atau hitungan menit selesai bagi Allah. Allah berkuasa. Walaupun fakar-fakar di bidang gempa dan lain sebagainya bahwa ini adalah kejadian alam, akan terjadi nanti 10-100 tahun akan datang, tapi bagaimanapun secara kacamata keiman, inilah kemauan Allah. Betapa kita manusia tidak punya daya dan kekuatan. Betapa jikalau Allah ingin melaksanakan sesuatu dengan mudah dan gampang. Bagi mereka mungkin ini merupakan satu kiamat kecil. Tapi di sini Allah menunjukkan sekali lagi kebesaran dan kehebatannya. Saya masuk ke Nangro Aceh Darussalam pasca tsunami. 1 minggu kurang lebih sekitar pasca tsunami saya masuk ke dalamnya. Saya terenyuh. Saya masuk ke kampung-kampung, saya masuk ke pantai-pantai. Subhanallah, betapa ketika itu kita manusia kecil, kita tidak punya arti di hadapan Allah, kita tidak punya apa-apa. Saya lihat bangkai manusia seperti melihat bangkai binatang. Di sepanjang jalan itu bangkai-bangkai, sementara orang ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Gedung-gedung yang mewah hancur berantakan. Di sepanjang sungai pun demikian, barang-barang mewah yang dibanggakan, mobil-mobil mewah, harta yang berharga yang dibanggakan, rumah yang dibanggakan. Ketika terjadi itu semua, tidak punya makna dan arti di hadapan Allah. Sepanjang jalan saya menangis. Bangkai manusia. Kalau teringat saya sedih. Subhanallah, betapa besar kemuliaan Allah. Tapi ketika saya lihat rumah-rumah suci Allah, saya lihat masjid-masjid berdiri dengan kokoh, tidak terhempas dengan air, dan disinilah Allah menunjukkan kebesarannya. Bagaimanapun dahsyatnya gelombang tsunami, bagaimanapun dahsyatnya hantaman air, tapi ketika datang air tsunami ingin menghantam masjid, seolah-olah Allah memberikan perintah, hai air, jangan kau sentuh itu rumah suci. Terbelah air menjadi 2. Selamat rumah-rumah suci Allah. Ini semua kemauan dari Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ada lagi saya lihat 2 makam ulama besar, pembawa Islam pertama seperti Syekh Malikus Saleh dan Syekh Kuala. Saya memang tidak melihat secara langsung, tapi begitu saya melihat keadaannya, saya takjub. Allah selamatkan 2 makam ulama besar, dan ketika saya ingin tahu kenapa bisa selamat, saksi hidup pun bertemu dengan saya. Betapa makam Syekh Malikus Saleh, ketika datang gempa banyak orang berkerumun di dalamnya. Mereka berzikir kepada Allah. Dengan izin Allah pun itu diselamatkan oleh Allah, tidak terhempas dengan air. Demikian pula makam Syekh Kuala. Ini artinya apa? Seolah-olah Allah memberikan gambaran kepada manusia, hai manusia, jikalau kau ingin selamat hidup di dunia dan di akhirat, pertama dengarkan para ulama dan para kiai, ikuti mereka. Mereka warasatul anbiya,
ikuti ajaran Quran, apa yang disampaikan menurut syariat ajaran agama. Yang kedua, hai manusia, jikalau kau ingin selamat hidup dunia akhirat, jangan kau jauh dari rumahku, sujud kepadaku, kamu tidak punya apa-apa di hadapanku. Seolah-olah Allah memberikan satu gambaran betapa kau lihat ini keadaan Aceh. Bangunan semua terhempas rata menjadi tanah. Kau lihat bagaimana tanah yang ada menjadi rata, semuanya diratakan oleh Allah. Tapi kau lihat itu rumah suciku berdiri dengan gagah dan kokohnya. Artinya apa? Kau harus banyak sujud kepadaku dalam hidup. Introspeksi diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini baru kiamat sugro. Saya tidak pernah membayangkan manakala kiamat kubro datang. Jikalau Allah sudah menggambarkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, sampai akhir ayat. Saya tidak bisa membayangkan jikalau ini betul terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, manakala bumi ini digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang amat sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, Allah keluarkan apa yang ada di dalam bumi. Subhanallah, jikalau gunung-gunung sudah Allah hancurkan, yang di dalam bumi sudah Allah bangkitkan, air laut sudah naik semuanya, mau kemana kita pada saat itu? Gelombang tsunami sesuatu peristiwa yang kecil di hadapan Allah. Tapi kiamat kubro jikalau datang, ini akan menyebabkan manusia ketika itu tidak punya arah dan tujuan. Jangankan kiamat kubro, kejadian di Aceh begitu amat sangat menyentuh batin kita. Ketika terjadi gelombang tsunami, orang sudah berlari ke sana kemari. Ayah sudah tidak lagi menghiraukan anak, anak tidak lagi menghiraukan ayah, ibu tidak tahu mana anaknya, anak tidak tahu mana ibunya. Mereka saling menyelamatkan diri masing-masing, seolah-olah kiamat tiba, padahal itu cuma sekedar ujian dari Allah. Subhanallah. Orang sudah tidak lagi memperhatikan harta bendanya. Orang sudah tidak lagi membanggakan apa yang dia miliki, ditinggalkan semua. Disitulah kenyataannya bahwa kita hidup tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Apa yang harus kita banggakan? Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya hanya sedikit mengetuk pribadi saya khususnya, dan saudara-saudara saya kaum muslimin pada umumnya, khususnya saudara-saudara tercinta saya di Nangro Aceh Darussalam. Jikalau musibah ini merupakan ujian, sabarlah. Sesungguhnya Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah kita tinggalkan. Inna ma'al usri yusra, bahwa dibalik daripada kesulitan, yakinlah akan ada kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita selama sandaran vertikal kita kepada Allah. Tinggal bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Sebab Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Kezaliman yang datang kepada diri kita, musibah yang datang dan lain sebagainya, itu diri pribadi kita kadang-kadang yang berbuat. Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kepada saudara-saudaraku yang masih hidup di Aceh, mari kita kembali kepada Allah dengan introspeksi diri kita. Jangan sampai Nangro Aceh Darussalam sebagai serambi Mekah, tapi akhlak kita tidak akhlak seperti akhlaknya baginda Rasul. Berakhlak seperti akhlaknya Quran. Laksanakan nilai-nilai syariat ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Jauhkan setiap kemunkaran. Ini pelajaran bagi kita sekalian. Lalu bersabarlah dari setiap apa yang datang kepada kita. Karena yakinlah sekali lagi, sesungguhnya dengan kesabaran akan Allah buka satu jalan, satu pintu yang akan membawa kebaikan dan kebajikan. Dan kepada saudara-saudaraku yang di Aceh, sekali lagi saya berharap, siapapun saudara-saudaraku, apapun status saudara-saudaraku, mari kita jadikan Aceh sebagai serambi Makkah. Kita jalin ukhuwah Islamiyah.
Jangan lagi ada pertumpahan darah di tengah-tengah tanah rencong yang kita cintai. Yang sudah biarlah berlalu. Yang sudah lupakanlah itu semua. Itu semua adalah kemauan Allah. Sekarang Allah menginginkan kita bersatu. Saya berharap saudara-saudara saya bersatulah. Dimanapun kita adanya. Sekali lagi yang sudah tinggalkanlah. Kita mulai buka layar baru. Kita tutup layar hitam, kita buka layar putih, menyongsong masa depan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kepada pemerintah saya juga berharap bahwa rakyat Aceh membutuhkan banyak pertolongan bagi kita. Dan saya yakin bahwa rakyat Indonesia mampu membantu rakyat Aceh. Walaupun dari luar pun membantu, tapi saya yakin rakyat Indonesia, umat Islam pada khususnya, masih dapat membantu rakyat Aceh, saudara-saudara muslimnya yang berada di sana. Dengan nilai kesatuan dan persatuan. Dengan i'tikad baik, sama-sama saling membantu. Insya Allah keikhlasan akan membawa satu jalan keluar terbaik. Dan Allah akan tahu segala apa yang kita lakukan. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga bangsa dan negara kita ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saudara-saudara kita, mereka yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka sebagai syuhada-syuhada di sisimu ya Allah. Jikalau dosa pernah mereka lakukan, ampunilah dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Jikalau kami yang melakukan perbuatan dosa ya Allah, ampunilah sebab ampunanmu begitu amat sangat besar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah bangsa dan negara ini adalah bangsa dan negara yang senantiasa sujud kepadamu rakyatnya. Amankan kami ya Allah dari berbagai macam malapetaka. Jangan kau uji kami ya Allah dengan ujian yang kami tidak mampu. Jangan kau jadikan hambamu ini ya Allah sebagai hambamu yang tidak mensyukuri segala apa yang kau berikan darimu ya Allah. Terimalah segala amal kebajikan kami ya Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Terima segala amal ibadah kami ya Allah. Jikalau satu saat kau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, dan kumpulkan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami di dalam sorgamu ya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,